Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari yang berbahagia buat kita semua. Oleh karena firman Tuhan akan mendatangi hidup saudara dan saya juga. Dan hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Dan benar-benar saya merasakan di dalam roh, saya melihat hidup saudara akan mengalami banyak terjadinya perubahan demi perubahan. Engkau akan banyak mengizinkan untuk Allah bekerja lebih bebas lagi di dalam hidup saudara untuk menuntaskan apa yang merupakan rencananya dia. Bukan hanya rencana buat hidup saudara, tetapi juga rencana agungnya sepanjang masa di dunia ini. Saya ngajak kita untuk kita berdoa sebelum kita melanjutkannya. Bapak, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena ini adalah suatu kesempatan yang mulia, suatu kesempatan emas buat hidup kami. Bapak, kami siap saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Betapa Engkau kami memahami sekarang bahwa Engkau bekerja di dalam hidup kami tanpa kerja lambat ataupun tapi Engkau bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Engkau bekerja terus. Bapak, izinkanlah, berikan kami pemahaman supaya kami tidak menghalangi pekerjaan-Mu di dalam diri kami. Kami bersyukur padamu dan hari ini kami tahu bahwa firman menghampiri diri kami. Firman dan hadirat-Mu itu sama Tuhan. Biar izinkanlah kami menikmati juga hadirat-Mu bersamaan dengan firman yang mendatangi kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saudara mengalami hal yang bersuka cita dalam hidup saudara. Saya sudah sampaikan betapa Allah memiliki kepentingan untuk menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Dan salah satu adalah dia ingin mewujudkan apa yang dia firmankan tentang saudara sejak engkau lahir baru. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Tempat Roh Kudus untuk melakukan penyembahan. Tempat Roh Kudus untuk mengabdi kepada Allah. Tempat Roh Kudus untuk mempersembahkan hal-hal yang berkenan bagi Allah. Dan yang kedua saya sudah sampaikan pada saudara. Itu menjadi mengapa Allah harus menaruh firman-Nya pada mulut saudara yang sudah lahir baru. Secara khusus mereka yang sudah menjadi gerejanya, disebut Sion-nya. Adalah karena dia terikat kepada ikat janjinya. Itu adalah bagian Allah berkewajiban untuk mengerjakan bagiannya dia. Tanpa memandang bagaimana keadaan saudara. Dia akan bekerja terus. Makanya Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai saat ini. Mau sampai malam, Bapakku tetap bekerja. Apapun kondisi saudara, dia akan tetap bekerja. Yang ketiga adalah ketika dia sudah menaruh firman-Nya pada mulut saudara, rupanya baru tersingkaplah rencana dia untuk membentangkan sorga dan bumi yang baru, yang berisi hanya kebenaran saja. Itulah yang menjadi nikmatnya kehidupan. Mau di sorga, mau di bumi sama saja. Karena sorga dan bumi itu menjadi nyatu. Saya berjanji pada saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Mengambil contoh bagaimana caranya Tuhan menaruh firman-Nya pada mulut hamba-hambanya. Pada perjanjian lama dan pada perjanjian baru. Saya mengajak kita untuk bisa melihat di Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat. Ini bercerita tentang Musa. Jadi ini tokoh pertama kali. Ada Musa. Keluaran pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat 10. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu ini? Itu, jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah.
Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya dan ditangkapnya lah ular itu. Lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya lah tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firmannya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali. Seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya, ini persoalannya bukan kepada Firaun, tapi kepada orang Israel. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua, yaitu tentang kusta tadi. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, apa yang kau ucap, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil. Dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan kembali menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Betulkah perkataannya Musa bahwa dia adalah orang berat mulut? Dan betulkah dia adalah orang yang berat lidah? Itu yang menjadi alasan buat dirinya. Dia menjadi berat mulut, dia dikatakan berat mulut dan dia menjadi berat lidah. Betul. Untuk dia bisa meyakinkan. Saya ulangi, untuk dia bisa meyakinkan orang Israel bahwa dia diutus oleh Allah. Mari kita baca sekarang ayat 11 sampai ayat 17. Nanti saya tunjukkan kepada saudara mengapa Musa beralasan mengatakan di ayat 10 ini demikian. Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi aku yang berkuasa. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Aku akan menyertai lidahmu. Dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Heran Tuhan. Dari tadi pilihlah orang yang pandai bicara. Maka dia tidak berat mulut. Dia tidak berat lidah. Heran kenapa Tuhan memilih orang yang berat mulut dan berat lidah. Nanti saudara akan dapat penjelasannya. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya. Dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Bukan Tuhan menaruh. Tuhan akan menyertai lidahnya siapa? Musa. Tapi Musa harus menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Jadi siapa yang berbicara meyakinkan bangsa itu adalah Harun. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu. Dan engkau akan menjadi seperti, bukan sama. Seperti Allah baginya, bagi Harun. Karena menaruh perkataan pada mulutnya Harun. Allah mau menaruh perkataan pada mulutnya Musa. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu. Yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat.
Luar biasa apa yang dikatakan oleh Musa. Satu persatu kita harus luruskan. Mengapa Musa berkata bahwa dia bilang dahulu pun dia tidak pandai bicara, dan dia juga orang yang berat mulut dan berat lidah. Perhatikan ini. Sudah mau tulis yang pertama, bagaimana caranya Tuhan menaruh firman-Nya pada mulut Musa? Lihat. Saudara harus lihat, sadari kebenaran firman Tuhan ini. Mari saya ajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam Matius 22. Matius 22 ayat yang 14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, di sini digunakan kata G2822, itu kata kletos. Kemudian sedikit yang dipilih, digunakan kata G1588. Ini digunakan kata eklektos. Saya perlahan-lahan lebih dahulu kepada saudara, supaya saudara bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat, dipanggil dan dipilih ini juga disebutkan oleh firman Tuhan, itu di dalam Wahyu 17, Wahyu pasal 17, mulai dari ayat yang ke-12. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja, 10 kekuatan yang belum mulai memerintah. Tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Ini antikris. Mereka seia sekata. Dikatakan mereka seia sekata. Jadi satu pikiran, satu tujuan. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Jadi mereka transfer kepada binatang itu. Binatang itu merepresentasikan dirinya sebagai antikris yang akan diwujudkan melalui binatang. Yaitu melalui sistem-sistem Babel dunia. Kemudian dikatakan, mereka, ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba rupanya tidak sendirian. Akan mengalahkan mereka. Mereka semuanya itu, 10 kekuatan itu, bersama dengan kekuatan yang ada di balik belakangnya, yaitu binatang itu. Akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka, nah ini mereka lain. Bukan mereka yang berperang melawan anak domba. Tapi dikatakan mereka bersama-sama dengan dia, dengan anak domba. Jadi ada yang bersama-sama dengan anak domba. Juga akan menang. Yaitu siapa mereka ini? Yaitu mereka yang terpanggil. Di sini digunakan kata klektos. Dan yang dipilih digunakan kata eklektos. Jadi sama seperti Matius 22 ayat 14 tadi. Dan yang setia, itulah kemenangan. Saya ingin kalian benar-benar bisa memahami
Allah memilih Musa, tapi Musa menjawab. Musa adalah yang dipilih. Tapi apakah Musa adalah yang dipilih? Apakah Musa itu adalah hanya klektos? Ataukah Musa juga adalah klektos dan eklektos? Bukankah sedang kita bahas bagaimana caranya Tuhan menaruh firman-Nya pada mulut Musa? Musa sudah menjawab. Dia adalah orang yang berat lidah. Dia tidak mau bersedia. Betulkah itu? Mari saya ajak kita untuk bisa melihat. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Sorry, saudara. Sudah? Kisah Rasul 7. Ayat 17. Lihat. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Betulkah ini janji? Makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Betulkah ini janji? Mari saya ajak kita melihat di Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15. Apakah itu janji Allah, promise, ataukah itu adalah ikat janji Allah? Ayat 9, Kejadian 15 ayat 9. Saudara tetap nanti kita akan lanjutkan di Kejadian di Kisah Rasul 7 ayat 17. Kejadian 15 ayat 9. Ini untuk mempertegas ayat 7, Kisah Rasul 7 ayat 17 tadi. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku, ayat 9, seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, dan seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semua itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini adalah apa yang disebutkan di Kisah Rasul 7 ayat 17 tadi. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadikan, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian. Ternyata dalam New King James Version bukan ditulis promise, tapi covenant. Pada hari itulah Tuhan mengadakan ikat janji dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri itu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni
tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, Feris, Refaim, Amori, Kanan, Girgasi, Yebus itu. Itu ikat janji. Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan minggu lalu? Dengan dasar ikat janji, Allah akan menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Di sini dikatakan, tetapi makin dekat genap janjinya, ikat janji Allah. Apa yang Allah janjikan, dia bilang bangsa itu makin bertambah banyak di Mesir. Dan Allah harus membebaskan mereka. Sampai bangkit seorang raja lain. Memerintah tanah Mesir seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita. Dan menganiaya nenek moyang kita. Serta menyuruh membuang bayi mereka. Supaya bangsa kita jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir. Dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya. Dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa. Inilah jawabannya, saudara. Dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dalam segala hikmat artinya perbuatan. Tingkah laku. Orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ia perkasa, ia hebat dalam perkataan dan perbuatannya. Sementara di Keluaran pasal 4 ayat 10 dia berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak kau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi kenapa Musa harus menjawab demikian? Mengapa Musa harus menjawab demikian? Mengapa Musa harus mengatakan aku orang berat lidah? Bukankah dia hebat? Dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tapi ingat yang dia dapat. Bukan dari Allah. Bukan pekerjaan Allah. Tapi pendidikan, didikan, binaan di tempat musuh. Musuh membangun hidupnya Musa. Sehingga ketika Allah mengutus dia, memanggil dia, dan mau memilih dia, sama seperti apa yang dikatakan di Matius 22 ayat 14. Allah memanggil dia. Kata kletos juga berarti mengundang. Matius 22 ayat 14 adalah banyak yang dipanggil. Dipanggil untuk apa? Untuk menggenapi firman nubuatan. Untuk menggenapi apa yang firman yang telah disampaikan merupakan ikat janji Allah. Tapi sedikit yang dipilih. Arti kata sedikit yang merespon. Jadi alasan Allah memanggil dan memilih Musa adalah sebab Allah ingat akan ikat janjinya. Pada masa dulu. Kepada nenek moyang mereka. Kepada Abraham. Dan Musa merespon panggilan tersebut. Tetapi dia mengatakan. Dia orang yang berat lidah, berat mulut. Apa artinya? Allah tahu. Kalau aku tidak bisa menaruh firmanku ke dalam mulutnya Musa. Kalau dia hanya bisa menaruh firman kepada mulutnya Harun. Maka tidak ada kemenangan. Akan diraih oleh Musa. Di Keluaran 6 ayat 4 dikatakan, ayat 3, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku atau ikat janjiku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga rang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada ikat janjiku. Allah ingat ikat janjinya. Tapi dia tetap tidak akan pernah, saya ulangi, tidak akan pernah keluar dari cara kerjanya dia yang sudah terpola. Dia harus menemukan seseorang
yang siap dipanggil, yang siap dipilih, yang menjadi terpilih. Yang dimana dia harus menaruh firman-Nya pada mulutnya. Tulis yang pertama. Gimana caranya Tuhan menaruh firman-Nya pada mulut Musa? Yang pertama adalah Musa diutus Tuhan untuk menggenapi ikat janji Allah pada Abraham. Saya katakan untuk menggenapkan ikat janji Allah kepada Abraham. Ini yang penting buat saudara. Yang apa yang kita baca tadi dalam Kejadian 15 tadi. Itu menjadi alasan Allah melihat waktunya sudah mulai tergenapi. Berarti dia harus siapkan orang-orangnya. Siapa orang yang paling tepat? Siapa yang akan merespon? Allah kuat. Jadi alasan Allah memanggil dan memilih Musa adalah sebab Allah ingat akan ikat janjinya. Saudara juga dipanggil oleh Allah. Saudara diundang oleh Allah. Kenapa? Karena dia ingat ikat janjinya. Karena saudara melibatkan diri saudara. Saudara memasukkan diri saudara sebagai keturunan daripada Abraham. Dia ingat ikat janji kepada nenek moyang. Dia ingat ikat janjinya kepada Israel, kepada Musa. Dan Musa merespon, menanggapi panggilan tersebut. Sehingga dia bisa menjadi yang terpilih. Mari kita lihat Mazmur 1 Tawarikh 16 ayat 15. 1 Tawarikh 16 ayat 15. Ya ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya atau covenantnya, ikat janji. Akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Saya berharap saudara masuk kepada ikat janji ini. Sehingga disebut adalah keturunan. Kemudian dikatakan lagi di dalam Mazmur 105. Mazmur 105. Ayat 8, ia ingat untuk selama-lamanya akan ikat janjinya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Luar biasa Allah kita, dia ingat. Dan dia Allah yang tidak melewati prosedurnya. Pola. Jadi sekarang pertanyaannya, mengapa Musa dipanggil di poin pertama ini? Mengapa Musa diutus, dipanggil dan dipilih? Karena Musa adalah keturunan Abraham yang terpilih. Saudara bisa lihat, Allah menampakkan diri kepada Musa saat dia mengutus Musa di Keluaran 6. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Dan dia tahu, kemudian Allah menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Apa artinya? Jadi dia tahu Musa dipanggil dan dipilih Tuhan karena yang pertama adalah Musa adalah keturunan Abraham yang terpilih. Abraham suatu ketika berbicara kepada Abimelek. Dia katakan ini. Dia berbicara kepada Abimelek. Dia mendoakan semua perempuan-perempuan di istana. Dan akhirnya semuanya yang mandul menjadi bisa melahirkan. Mengapa? Jadi betapa berkuasanya perkataannya Musa ini. Perkataannya Abraham ini. Adalah karena Allah menaruh perkataannya, firmannya pada mulut Abraham. Ini menunjukkan gambaran buat kita. Makanya dia disebut adalah Allah Abraham. Pada Ishak, pada Yakub juga. Sehingga mereka juga bisa berkata-kata kepada bangsa lain. Yakub bisa berbicara kepada Firaun. Yusuf juga bisa mengatur bangsa-bangsa.
Jadi Musa dipanggil dan dipilih Tuhan. Itu karena pertama, karena dia memang keturunan Abraham. Berarti dia termasuk. Yang kedua adalah untuk memenuhi ikat janjinya Allah kepada Abraham. Bahwa nanti keturunanmu lah yang akan mengenapkan itu. Jadi dua hal ini menjadi dasar mengapa Musa diutus untuk Tuhan oleh Tuhan untuk menggenapkan ikat janji Allah kepada Abraham. Begitu caranya Allah memiliki program, memiliki rencana untuk menaruh supaya firman Tuhan ini tergenapi. Menaruh firmannya pada mulut Musa. Itu jelas buat kita semua. Sangat penting sekali buat saudara. Untuk saudara bisa memahami, menaruh firman pada mulut. Itu akan menghasilkan bukan hanya kemenangan. Tapi itu akan menghasilkan adalah suatu kemuliaan. Yang kedua, mengapa? Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Setelah Musa diutus oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan harus menaklukkan mulut Musa. Supaya dia terus bisa menyertai mulut Musa. Bayangkan, Musa sendiri nggak memiliki kemampuan untuk bisa meyakinkan orang Israel bahwa dia diutus oleh Tuhan. Padahal Tuhan sudah memanggil dia. Dan Tuhan sudah memilih dia. Ingatkah saudara pada apa yang terjadi di Yesaya pasal 6? Yesaya pasal 6. Pada waktu itu, Yesaya terkontaminasi bibirnya, mulutnya. Oleh karena dia bersahabat dengan Raja Uzia, Raja Yehuda. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan jubah menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di seberang atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Maka bergoyanglah alas. Siapa yang berkata itu? Semua yang kudus. Para malaikat. Maka bergoyanglah alas selam ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Saudara udah tahu kalau najis bibirmu, seluruh tubuhmu najis. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dengan kata lain kau enggak najis lagi. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Ini bisa suara, kalau buat saudara ini bisa suara dari dalam hati saudara. Tuhan berkata, siapakah akan kutus? Nah, dikatakan kutus. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Itulah sebabnya alasannya. Mengapa Musa enggan diutus oleh Tuhan? Dia berat. Walaupun dia telah dipanggil. Dia berat. Kenapa? Ingat. Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 7, Kisah Rasul 7. Ayat ke-17 tadi. Bukan ayat ke-17. Ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Hati-hati. Dunia pendidikan, sekolahmu di sana. Sistem dunia, apa saja yang kau lihat. Kau sudah terbiasa, kau ahli di situ. Itu membentuk, saya katakan itu membentuk keyakinanmu. Sehingga
engkau tidak memiliki kemampuan untuk merespon panggilan Allah ketika Allah mau mengutus kau. Saudara bisa lihat di sini. Yesaya ketika mendengar siapa yang kamu mau pergi untuk apa? Ini aku utuslah aku. Setelah apa? Setelah bibirnya tidak najis lagi. Itu sebabnya Musa enggan dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan. Oleh karena apa? Dia masih memiliki, dia lihat banyak sekali kemenangan dan kekuasaan dari pihak musuh pada lidahnya. Karena ayat 22 ini dikatakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Semua apa yang iblis bangun, dari mulai dari dalam diri saudara, secara khusus dalam jiwa saudara. Kemudian apa yang tertampil pada tubuh saudara, apa yang ada pada kemampuan saudara, kepandaian saudara, apa yang termanifestasi pada mulut saudara, pada perkataan saudara, kehebatan saudara apapun juga. Ingat itu tidak akan dipakai oleh Allah. Justru itu menjadi musuhnya Allah. Untuk supaya saudara dipakai untuk menggenapkan apa yang dia telah nubuatkan atau janjikannya. Jadi, Yesaya disertai oleh Allah setelah dia diutus, setelah dia dibersihkan bibirnya. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan. Musa berkata, dia orang berat lidah. Kenapa? Karena hikmat Mesir tidak mampu untuk bisa meyakinkan, mengubah orang Israel. Itu sebabnya Allah menginginkan untuk menaruh firman-Nya pada mulut Musa. Dan dia harus menaklukkan dulu mulut Musa. Kenapa? Karena di mulut Musa sudah terlalu banyak bendera-bendera kemenangan Mesir yang berasal dari hikmat Mesir. Dia hebat dalam perkataan. Dia pandai. Dan itu bersumber dari pengalaman dia. Itu dari jiwanya dia. Allah menginginkan. Allah merencanakan. Setelah dia menaklukkan mulut Musa dan menyertai mulutnya. Allah merencanakan. Apa yang dikatakan Musa kepada musuh. Kepada Firaun. Kepada Israel. Maka pada saat itu juga otoritas dan kuasa Allah akan turut dilepaskan demi mewujudkan apa yang dikatakan Musa kepada musuh dan kepada Israel. Ini yang disebut dengan penyertaan Tuhan pada mulutmu. Apa yang kau katakan, otoritas dan kuasa Allah itu ada di dalam perkataanmu. Jadi bukan hanya berkata-kata kepada musuh saja. Bahkan Musa juga diberikan kemampuan untuk menaruh firman. Menaruh perkataannya. Menaruh perintahnya yang berasal dari Allah. Kepada siapa? Harun. Saudara udah baca ayatnya. Ini kemampuan Musa sebenarnya dari pasal 4. Dari ayat 11 sampai ayat 17 tadi. Kemampuan Musa ini yang disebut dengan hikmat Allah. Bukan hikmat Mesir. Meskipun dia hebat dalam perkataan dan perbuatan. Karena dia dididik dalam hikmat Mesir. Tapi Tuhan ingin memberikan kemampuan yang lain. Yang berasal dari dirinya. Yaitu untuk menaruh firman kepada mulut Harun. Musa diberi kemampuan untuk menaruh firman pada mulut Harun. Artinya Harun mendapatkan instruksi dari Musa dan ditaati oleh Harun. Harus ditaati oleh Harun. Mari saja kita melihat Ulangan 31 ayat 19. Saya yakin gini kita harus banyak ayat yang kita harus bahas. Ulangan 31.
Ayat 19. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Itu yang dikatakan Allah kepada Musa. Ya, Musa diberikan kemampuan untuk meletakkan ajaran firman Tuhan ke dalam mulut orang Israel. Jadi Musa ini bertingkah laku, diberikan kemampuan oleh Allah. Allah ingin membangun hal yang sama juga kepada diri saudara. Musa ini dibangun oleh Allah, diberikan kemampuan sama seperti kemampuannya Allah. Allah punya kemampuan untuk menaruh, memproses firman Tuhan dari dalam rohmu, kepada hatimu, kepada jiwamu, kepada hatimu, dan kepada tubuhmu, sampai kepada mulutmu. Dalam diri. Hanya Allah yang lakukan itu. Dan sekarang, Musa diberikan kemampuan kepada Harun. Dia bisa lakukan itu. Mari saya ajak saudara melihat 2 Samuel 14. Oh sorry saudara. Bukan 2 Samuel 14. Kita lihat Yeremia 19. Yeremia 19. Yeremia 19. Di sini diceritakan tentang, Yeremia 19 ini diceritakan tentang firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah dan ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Lalu kemudian dikatakan di ayat kedua, kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu, serukanlah. Jadi Allah akan menaruh perkataan itu pada mulut mereka. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-15, kalau saudara baca terus, bagaimana orang Israel telah mendua hati, membakar korban kepada tentara langit dan semuanya, kepada Allah-Allah lain. Ayat 15-nya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka yang diucapkan oleh Yeremia. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataan. Jadi Allah akan menjadikan saudara menaruh firman-Nya pada mulutnya, tapi juga Dia akan memberikan kemampuan kepada saudara yang sama seperti yang dimiliki oleh Allah, yaitu supaya saudara juga bisa menaruh firman-Nya pada mulut saudara, dan itu akan terwujud karena aliran kuasa itu akan mengalir dengan sama seperti Allah langsung yang berkata, maupun juga kalau itu firman pada mulut saudara, ataupun saudara meletakkan firman pada mulut orang lain, maka aliran kuasa akan sama. Aliran otoritasnya juga akan sama. Jadi mari kita lihat sekarang, kita akan bahas sama-sama, betulkah Allah bekerja yang sama? Allah bekerja dengan pola yang sama. Sama seperti apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Allah bekerja yang sama. Ya, kita akan mulai melihat dari Kisah Rasul 7. Kisah Rasul 7. Mari kita lihat sekarang Kisah Rasul 7 tadi.
Ayat 17-nya, tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Dan seterusnya. Ayat 20, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya. Katakan hati. Kembali lagi Allah bekerja dari dalam hati. Dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Ada keinginan dan itu adalah keinginan Allah. Mengapa disebut keinginan Allah? Karena sudah dekat genap dengan janji yang Allah katakan kepada Abraham bahwa bangsa ini 400 tahun di tanah Mesir dan itu waktunya sudah dekat. Maka Allah akan mulai bekerja untuk mewujudkan janjinya itu, firman Tuhan tersebut. Maka dia mulai mendatangi satu demi satu orang-orang tersebut. Dan siapakah yang terpanggil? Yang terpanggil adalah Musa. Allah mulai bekerja dari dalam hatinya. Dari dalam batinnya. Saya ulangi, dari dalam batin. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Dia berkeinginan untuk melihat saudara-saudaranya. Selalu ada hati. Siapa yang membuat dia? Meskipun dia 40 tahun. Dia dididik di istana. Satu hari dia ingin mengunjungi saudara-saudara. Satu hari. Wah. Siapa yang bekerja dalam hidup saudara? Allah. Dia bekerja bukan karena saudara dia katakan ini istimewa orang ini. Bukan. Karena ikat janjinya. Itu luar biasanya Allah. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel. Ayat 26, sedang berkelahi lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini saudara-saudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tapi orang yang berbuat salah kepada temannya menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Ini rupanya kepahitan ataupun trauma yang diingat 40 tahun lamanya masih berbekas. Makanya dia menjawab, engkau harus berkata kepada orang Israel. Makanya dia katakan, wow, bagaimana mereka tahu bahwa aku diutus oleh engkau? Persoalan Musa bukannya Firaun. Persoalan Musa adalah bagaimana meyakinkan orang Israel. Ini perkataannya. 40 tahun dia trauma. Tapi orang berbuat salah kepada berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu. Dengar perkataan itu, larilah musuh. Wah, ini yang mengakibatkan. Dia dikatakan dia lidah beratnya. Dia gak bisa meyakinkan karena dia masih teringat 40 tahun yang lalu. 40 tahun saudara. Orang bawa trauma. Bagaimana itu membutuhkan kerja Allah di dalam hidup saudara. Amin. Luar biasa Allah kita. Allah kita tidak pernah berhenti bekerja dalam ini. Meskipun Musa dididik oleh hikmat Mesir sehingga dia perkasa dalam perkataannya, ya, sehingga terlihat dalam hidupnya, sampai dia dipanggil oleh Allah, sampai dia merespon panggilan Allah, dia masih menunjukkan manifestasi kemenangan musuh atas hidupnya. Dia katakan, aku lidah berat, aku mulut yang berat, aku tidak bisa utus orang lain. Itu menunjukkan bahwa bukti Allah belum berkuasa atas hidupnya. Allah belum memiliki tubuhnya. Allah belum berkuasa atas lidahnya. Saudara harus bisa paham. Semuanya ini adalah suatu gambaran buat hidup kita. Mesir arti yang sebenarnya itu dalam bahasa dari aslinya adalah menyusahkan atau menindas sebenarnya.
Mesir itu dipakai adalah lambang daripada dunia ini. Juga sebagai kekuatan daripada dunia. Saudara bisa lihat di sini. Yesaya 31 ayat 1. Inilah yang terjadi pada Musa selama 40 tahun pertama. Ini yang terjadi pada Musa. Dikatakan ini, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Yesaya 31 ayat 1. Minta pertolongan yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Kalau engkau kaitkan ini dengan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa yang terjadi pada Musa selama 40 tahun pertama? Dia telah dibentuk untuk dia bisa mengandalkan. Dia ada pada kekuatan dunia ini. Mengandalkan kuda-kuda, percaya kepada kebanyaknya kereta. Itu yang terjadi. Jadi orang pergi ke Mesir adalah gambaran manusia yang orientasi hidupnya. Kehidupannya hanya tertuju kepada hal-hal duniawi. Dia yakin bahwa masa depannya itu adalah apabila dia bisa menyelesaikan S1. Dia bisa bekerja. Ini yang disebut mengandalkan kekuatan dunia. Percaya kepada sistem dunia. Bergantung pada dunia. Alkitab berkata, wu itu artinya celaka. Wu itu jauh dari berkat. Jauh daripada apa yang berasal dari Allah. Jadi saudara bisa lihat, Musa dididik dengan hikmat Mesir, sehingga dia hebat dalam perkataan. Namun, kalau engkau baca dalam 1 Korintus 3, ayat 18, 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh menurut dunia, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini, hikmat Mesir, hikmat yang dimiliki Musa, hikmat yang saudara merasa bahwa hikmat kepandaian saudara dapat dari dunia pendidikan, merasa bahwa itu adalah jaminan untuk masa depan saudara. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Allah tidak pernah mau memakai orang bodoh diutus untuk menggenapkan rencananya. Saudara tahu cerita tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Lihat, 5 gadis itu tidak pernah sampai pada tujuannya Allah. Ayat 19 ini katakan, sebab ada tertulis, yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi Allah, saya ulangi sekali lagi. Jadi Allah, Musa meskipun dididik dalam hikmat Mesir, tapi di mata Allah dia bodoh. Makanya Allah berupaya untuk menangkap Musa. Lalu mau bagaimana dia menyertai lidah Musa? Bagaimana dia untuk menaruh firman-Nya, perkataan Allah pada lidah Musa. Sebab dalam Yesaya 31 tadi, sudah jelas buat saudara. Dikatakan celakalah, wu. Kalau saudara baca dalam bahasa Ibrani-nya, kata wu ini, ya, dalam wu ini, itu yang disebut dengan kebodohan. Bagi Allah, itu akan menghasilkan kekecewaan. Akan menghasilkan duka cita. Akan menghasilkan sesuatu yang celaka, bukan kesuksesan. Menurut nilainya Tuhan. Jadi hikmat dunia ini berupaya agar supaya musuh bisa menguasai lidah saudara. Itulah yang sering terjadi. Orang banyak, dia mendorong anak-anaknya untuk tetap sekolah tinggi. Tapi bukan untuk tujuan ilahi. Bukan untuk bisa melihat, mempersiapkan anak-anaknya. Bahwa itu menjadi bahasa kasdim yang menjembatani hubungan mereka dengan dunia luar. Tapi justru menekankan bahwa itu adalah masa depan. Jadi dengarkan baik-baik, kalian yang masih sekolah.
Pendidikan di dunia ini jangan sampai menghasilkan keyakinan yang kuat buat saudara. Bahwa itu adalah jalan diberkati. Jalan untuk menuju berhasil. Itu tujuan musuh. Memberikan keyakinan pada saudara. Dan itu telah terjadi. 40 tahun pertama. Sampai 40 tahun kedua. Hasilnya pada Musa. Makanya ketika Tuhan mau mengutus dia. Dia menjawab. Aku dibelerat lidah. Gak sanggup. Ya, kau orang bodoh. Kau gak bisa mengandalkan hikmat Allah. Dan adanya kekecewaan. Dia kabur dari Mesir. Duka cita. Dia kabur dari Mesir. Jadi saudara, saya tantang saudara untuk mengandalkan Tuhan dan mentaati dia. Percaya pada jalan-jalannya. Pada caranya Tuhan. Tidak ragu pada kekuatan dan kuasanya. Maka saudara akan diberkati. Lihat. Contoh di Alkitab ini. Jika Allah sanggup menolong bangsa Israel saja. Maka Allah juga sanggup menolong hidup saudara. Itu mereka jutaan orang. Dan Allah berkata kepada Abraham bahwa Mesir itu, di Kejadian 15, bahwa Mesir itu bukan tempat kehidupan bagi Israel. Itu hanya numpang lewat. Jadi sangat mudah, banyak orang sangat mudah. Dia untuk berpaling kepada pertolongan kekuatan dunia. Sangat mudah sekali. Tapi lihat apa yang terjadi pada diri Musa. Allah bekerja terus di dalam diri Musa. Sehingga suatu hari Musa tergerak hatinya. Untuk melihat penderitaan bangsanya. Untuk melihat saudara-saudaranya. Pada saat itu dia berusia 40 tahun. Makanya datang keinginan pada hatinya. Untuk memperhatikan orang sebangsanya. Siapa yang memperhatikan bangsa Israel pada waktu itu Mesir? Hanya Allah. Allah ingat. Dia adalah keturunan Abraham. Ternyata keinginan Allah. Yang pemikiran Allah itu sudah ada sekarang pada hatinya Musa. Dan itu Allah bekerja sedemikian rupanya. Allah bekerja secara paralel. Dan itu terjadi. Keinginan Musa itu terjadi. Adalah pada saat firman nubuatan mendekati penggenapannya. Di Kisah Rasul 7 ayat 17. Maka saudara bisa lihat. Saat Musa datang memenuhi apa yang terbit dari keinginannya dia. Timbul dalam hatinya. Kalau kata Alkitab. Makanya sebenarnya. Saya ulangi. Maka sebenarnya. Firman. Yang Allah firmankan. Firman nubuatan. Yang Allah firmankan. Kepada Abraham. 400 tahun lebih. 400 tahun yang lalu. Kira-kira 400 tahun lalu. Itu sebenarnya sudah mulai menguasai hati Musa. Dan bahkan sudah mulai menjadi hikmat yang baru. Tapi hikmat yang baru ini dikalahkan masih oleh dominasi daripada hikmat Mesir yang ada pada diri Musa. Mari kita lihat. Amsal 10 Amsal 10 ayat 31. Dikatakan mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Apa yang bisa diperbuat? Kalau hidupmu sudah benar. Tapi lidah bercabang akan dikerat. Saudara mengerti lidah bercabang? Itu akan dikerat. Itu akan diputus. Yang gak jelas. Karena apa? Dia memiliki dua sumber. Sumber dari musuh. Sumber dari dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada Musa? Keinginan yang timbul dalam dirinya. Sekarang akhirnya dia bisa samakan dengan keinginannya Allah.
Jadi mulai dia tidak bercabang lagi. Jadi Allah bergerak dalam diri Musa. Sampai Allah memenangkan mulut atau lidah Musa. Jadi saudara perlu melihat, mengikuti gerakan hatimu. Di mana Allah telah mulai bekerja. Ikuti gerakannya. Apa yang Allah kerjakan itu. Kalau kau lihat di sini. Di Amsal 16. Mari kita lihat sama-sama Amsal 16. Ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Saudara tahu menimbang dalam hati itu adalah melalui pikiran. Pikiran adalah salah satu unsur daripada hati. Yaitu yang ada pada jiwa saudara. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Tetapi jawaban lidah. Apa yang keluar dari lidah. Berasal daripada Tuhan. Itu yang harus. Itu yang harus. Bukankah perkataan orang Israel itu, siapakah yang mengangkat engkau atau menjadi pemimpin atas kami pada waktu Musa mau kabur dari Mesir? Musa tidak bisa menjawab. Karena dia tidak memiliki kekuatan. Dia baru merasakan Allah bekerja dalam hati. Belum termanifestasi seutuhnya. Jadi jangan ikuti keinginan dari pikiranmu saja. Biarkan Allah juga memenangkan seluruh hatimu. Jadi harus supaya engkau bisa mengikuti keinginan daripada hatimu. Jadi jangan ikuti keinginan dari pikiranmu. Amin. Saya ajak engkau bisa melihat firman Tuhan. Kenapa hati ini sangat penting sekali untuk dimenangkan. Karena dari hati akan terekspresi kepada lidah. Jadi hati yang baru ini penting. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, ini kata Yesus. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Kamu ucapkan yang baik, tapi kamu pribadimu jahat. Karena yang diucapkan mulut, meluap dari hati. Ketika saudara bisa lihat, ketika firman diam dalam hati, dan dia memproses kehidupan hati, saudara, termasuk adalah pikiran, perasaan, dan kehendak saudara juga termasuk di dalamnya. Diproses sehingga selaras dengan keinginan Tuhan. Saudara bisa lihat, maka akan meluap dari mulut saudara hal-hal yang benar. Menurut Amsal 10 ayat 31. Jadi dari keinginan yang timbul pada diri Musa tersebut, sekarang sudah menjadi sama dengan Allah. Itu yang menunjukkan Allah bergerak. Dan Allah bergerak dalam hidup saya, bekerja dalam hidup saya, bergerak. Harus tuntas, saudara. Jadi jangan ikuti keinginan dari pikiranmu saja. Tapi keinginan yang timbul dari hatimu yang telah dimenangkan oleh Allah. Jadi Matius 12 ayat 34 ini kalau engkau hubungkan lagi dengan Kolose 3. Mari kita lihat Kolose pasal yang ketiga. Saudara akan luar biasa bisa memahami firman Tuhan ini dengan jelas dari pribadinya Musa. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Mengajar itu pakai mulut. Dan menegur pakai mulut. Seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur. Dan nyanyian pujian. Nyanyikan pakai mulut. Puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini yang harus terjadi. Perkataan Kristus, firman Tuhan itu meluap dengan segala kekayaannya. Meluber.
Sehingga mulutmu mengekspresikan, memanifestasikan. Jadi ketika firman yang diam dalam hati saudara itu melimpah dengan segala kekayaan hikmat, maka firman Tuhan tersebut akan termanifestasi melalui kata-kata, melalui mulut saudara. Dan itu akan menjadi kenyataan. Wah, luar biasa saudara. Saya mau beritahu pada saudara, kekayaan dan kelimpahan dari dalam hati akan meluap dan mewujudkan kata-kata yang adalah aliran roh dan kehidupan. Dan bisa juga adalah aliran roh dan kematian. Tergantung. Saudara harus tahu, hanya itu satu-satunya cara. Maka engkau lihat, baca di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Penguasa. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Apakah itu buah kehidupan atau itu buah kematian? Hati-hati saudara. Jadi Allah punya kepentingan memenangkan mulutnya Musa. Yesus juga berkata, perkataan yang katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dia mengandung zoe-nya Allah. Hidup ilahinya Allah. Di Kolose 3 ayat 16. Kalau kau kaitkan dengan Matius 12 ayat 34. Tolong ditayangkan dulu Matius 12 ayat 34. Oke, sekarang ditayangkan Kolose 3 ayat 16. Berarti kelimpahan perkataan Kristus itu. Kelimpahan perkataan Kristus itu adalah hikmat ilahi untuk mewujudkan perkataan itu menjadi kenyataan. Itu yang disebut kelimpahan ataupun kekayaan. Karena apa? Karena mulut akan mengucapkan hikmat. Sebab pengertian dihasilkan dari dalam hati atau jiwa saudara. Saudara tentu butuh ayatnya. Mazmur 49. Mari kita lihat Mazmur 49. Mari kita lihat. Ini konfirmasi buat saudara. Apa yang barusan saya sebutkan. Mulutku akan mengucapkan hikmat. Keluar. Apa yang berasal dari hati. Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Jadi pengertian. Hikmat keluar. Makanya minggu lalu saya sampaikan pada saudara. Firman iman. Atau 2 minggu yang lalu. Firman iman. Itu bisa menyelamatkan bangsa-bangsa. Wah, luar biasa saudara. Ini sungguh luar biasa. Daud saja, kalau kau baca di Mazmur 49 tadi. Ayat 5. Dikatakan, aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal. Akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal. Amsal ini itu menunjukkan adalah ayat yang jelas. Ayat yang rahasia. Jadi kepada parabel, kepada perumpamaan. Kemudian dikatakan, I will open my dark. Dikatakan, dan akan mengutarakan kegelapanku, ketidakmengertianku melalui harpa atau kecapi. Jadi dia dikatakan, aku akan menyendengkan telingaku kepada rahasia. Teringat rahasia. Apa artinya buat kita? Saudara bisa lihat. Daud mendengarkan perkataan rahasia Allah. Itu maksudnya.
Tetapi dia bisa menyingkapkan kegelapan rahasia tersebut melalui nyanyian dengan kecapi. Mengapa? Kau baca di Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11, saudara lihat. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu atau firman. Amin. Jadi Daud membuktikan Kolose 3 ayat 16 ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Dia tahu. Itu rahasia bagi orang lain. Itu rahasia bagi banyak orang. Tapi karena dia meletakkan, membiarkan firman Tuhan ini, memproses hatinya dan tersimpan dalam hatinya. Makanya Daud bisa menghibur orang lain. Sehingga roh jahat takluk. Gimana caranya? Roh jahat menghinggapi Saul. Dia bermain kecapi. Dia terapkan Mazmur 49 ayat 4 dan 5 tersebut. Roh jahat kabur. Keadaan Saul makin baik. Bagaimana Daud menasihati sehingga orang tidak tersinggung. Tidak seperti saudara. Meskipun saudara memperkatakan benar, tapi orang mudah tersinggung. Bagaimana? Kolose 3 ayat 16 Daud terapkan itu. Melalui mulutnya. Dia nyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Dan dia mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Ketiga nyanyian yang disebutkan di Kolose 3 ayat 16 itu. Semua ada di kitab Mazmur. Tulisannya Daud. Dan kitab Mazmur itu adalah ayat-ayat firman Tuhan. Yang merupakan perkataan Tuhan. Untuk menegur dosa saudara. Untuk memperbaiki kelakuan saudara. Untuk membawa saudara kepada hidup yang ilahi. Semua itu dibawakan melalui puji-pujian Mazmur. Begitu juga sang anak Salomo. Dia juga memiliki kemampuan seperti itu. Maka dia ada tulisan Kidung Agung. Itu menegur dosa saudara. Memperbaiki saudara. Menunjukkan masa depan kepada saudara. Jadi hal itu terjadi karena Daud selalu bermazmur dengan kecapi. Dengan mengeluarkan perbendaharaan. Kekayaan firman yang tersimpan dalam hatinya. Saudara bisa baca Mazmur 98 ayat yang kelima. Mazmur 98. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu nyaring. Kita lihat lagi ayat lain. 147 ayat 7. 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Kemudian 149 ayat 3, biarlah mereka memuji-puji namanya. Dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya. Dengan rebana dan kecapi. Bagaimana semua ini? Menjadi firman Tuhan yang dilepaskan. Satu ayat lagi. 150 ayat yang ketiga. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Luar biasa Daud. Dia bisa mengeluarkan pujian dalam bentuk mazmur, nyanyian pujian, ucapan syukur. Melalui kecapi, itu semua berasal dari firman, perkataan Allah yang ada dari dalam hatinya. Saudara mau tahu mengapa cara Daud ini banyak mengubah orang? Cara Daud ini bisa menghantam banyak orang. Mari kita buka sekarang. Yeremia 23. Yeremia 23.
Dikatakan ayat 29, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Bukankah firmanku seperti api? Ya, musuh takut. Musuh tidak tahan. Bukankah firman Tuhan itu seperti palu? Ya, menghancurkan. Makanya Saul cepat sembuh. Kemudian saudara bisa lihat lagi. Pasal 5. Pasal 5. Ayat 14. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu. Dan bangsa ini akan menjadi kayu bakar. Maka api akan memakan habis mereka. Itu yang Allah mau kerjakan. Maka musuh tidak berdaya. Apa yang terjadi pada Musa? Allah harus memenangkan dulu Musa. Saudara harus bisa lihat dalam Yeremia 20. Ayat 9, tetapi apabila aku berpikir, kata Yeremia, aku tidak mau mengingat dia, tidak mau mengingat Tuhan, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Ini yang terjadi pada Musa. Aku berat lidah, menyalanya. Terkulung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Hari ini, dari contohnya Musa, hendaklah engkau memahami betapa Allah mau memakai hidup saudara. Dia bekerja dulu dalam hidup saudara. Dia tidak, mereka yang dipanggil dan merespon, yaitu yang terpilih, tidak akan dibuat oleh Allah menjadi gagal. Saya katakan tidak akan dijadikan oleh Allah menjadi gagal. Amin. Sebenarnya masih ada 3 hal. Ya, ada yang ketiga. Saudara akan terkaget mendengarkannya. Tapi kita akan akhiri di sini saja. Sangat penting sekali. Kepentingan Allah mengutus Musa, memilih Musa adalah demi tergenapinya firman nubuatan. Karena itu Allah akan memakai saudara untuk berhasil, bukan untuk tidak berhasil. Allah akan memakai caranya. Dia akan menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Minggu depan saudara akan kaget mendengarkannya. Poin ketiga tentang Musa ini. Selain Allah harus menaklukkan mulut Musa, selain Allah harus juga mengutus Musa, memilih Musa, dan Musa merespon, itu tidak cukup. Supaya berhasil, Allah juga akan memposisikan Musa di suatu posisi yang dia tidak pernah sangka-sangka. Supaya dia bisa berhasil. Jadi saudara bisa lihat. Iblis 40 tahun bertarung dalam hidupnya Musa. Karena Musa yang lolos dari kematian, dari pembunuhan bayi pada waktu itu. 40 tahun. 40 tahun yang lalu. Iblis gagal untuk membunuh Musa. Tapi sekarang iblis punya strategi baru. Dia mendidik Musa dalam hikmat Mesir. Sehingga Allah kesulitan untuk memakai lidahnya dia. Sehingga yang terjadi, dia berani menentang ataupun nyaris menolak panggilan Allah. Dengan berkata, aku orang lidah berat, mulut berat. Suruh aja, di situ ada Harun. Lalu Tuhan berkata begini,
kau berkewajiban, kau bertanggung jawab untuk menaruh firman, naruh perkataanmu kepada mulutnya Harun. Wow, itu pekerjaannya Allah. Musa tidak sadar itu. Dan minggu depan, sudah akan terheran untuk mendengarkan apa yang saya mau sampaikan ini. Bagi saya akan berikan pada saudara. Allah ingin memposisikan Musa sebagai apa? Mari kita lihat sama-sama. Keluaran 7, setelah itu kita akan berdoa tanpa penjelasannya. Keluaran pasal yang ke-7. Setelah dia berdalih dan berdalih dan berdalih dan berdalih, dan Allah terus bekerja dalam hidupnya. Keluaran pasal 7. Berfirmanlah Tuhan, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Dan Harun hambamu, abangmu, akan menjadi nabimu. Dengan kata lain, dia juga menjadi Allah atas Harun karena dia harus meletakkan. Tapi yang luar biasa sekali, ini yang membuat Musa berhasil. Membawa bangsa Israel, mengenapkan janji Allah, keluar dari tanah Mesir, menuju tanah Kanaan. Itu keberhasilan Allah. Karena apa? Aku akan menjadikan kau sebagai Allah, bukan seperti Allah bagi Firaun. Saya akan lanjutkan minggu depan. Buat saudara. Saudara harus tahu. Kau juga, Allah bercita-cita untuk menjadikan kau menjadi Allah bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Amin. Terima kasih untuk apa yang kami dengarkan, apa yang kau lepaskan pada hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah. Kami diberikan bukan hanya pemahaman, tapi kami dibawa masuk kepada suatu dimensi yang baru, kepada suatu posisi yang baru, supaya kami bisa melihat apa sebenarnya cita-citamu, apa sebenarnya rencanamu Tuhan terhadap diri kami. Bapa, terima kasih karena Engkau bekerja terus dalam diri kami. Berikan kepada kami hikmat, karena itu yang dikatakan oleh Alkitab, meminta hikmat untuk mewujudkan, supaya kami tidak menghalangi pekerjaan-Mu dari dalam batin kami. Terus sampai Engkau memakai lidah kami, mulut kami, untuk menggenapkan janji-Mu, firman-Mu, untuk mewujudkan apa yang Kau nubuatkan. Terima kasih untuk anugerah ini. Kami bersyukur untuk pekerjaan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami dengarkan ini. Terima kasih untuk pemahaman ini. Kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.